Selamat malam teman-teman, Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di rumah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dengan penyertaan Tuhan, dengan kasih setia Tuhan yang selalu ada untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu teduh sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami. Begitu banyak cerita yang kami lalui bersama denganmu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kejadian-kejadian yang terjadi itu semua Kau sertai ya Bapa. Terus Tuhan pimpin langkah hidup kami. Kami ingin di setiap perjalanan hidup kami Kau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sama-sama katakan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di kita ulang pujian dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, ku bersyukur. Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Kami percaya Kau Allah yang selalu memimpin langkah kaki kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari teman-teman kita sembah Dia. Angkat suaramu, tinggikan Dia, tinggikan Dia. Kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Anak muda yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Pastinya kalian semua dalam anugerah Tuhan. Kembali sore hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dalam ibadah pemuda Full Hope Generation. Bila kita semua sungguh menjadi anak muda yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Ya, bersama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, puji syukur kami dengan kepadamu sore hari ini. Kembali kami boleh datang berkumpul di rumah kami masing-masing untuk kami memuji menyembah-Mu dalam ibadah komisi anak-anak muda. Tuhan, sertakan modal firman-Mu, berbicaralah kepada kami, agar firman-Mu sungguh menjadi suluh bagi kami Tuhan. Firman-Mu menerangi jalan kami, supaya kami menjadi anak muda yang hidup dalam kehendak Tuhan, yang hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kuasa Roh Kudus yang menaungi kami, menerangi setiap pikiran kami. Kami siap menerima firman-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita mau belajar dari kitab Yohanes, dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Anda boleh semua melihat pada Alkitab Anda atau melalui handphone Anda. Yang pastinya aplikasi Alkitab Anda sesuai dengan LAI. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan.
Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah, melalui pembacaan Alkitab hari ini, kita melihat bahwa satu kejadian yang di luar kebiasaan, suatu kejadian yang di luar pemikiran yang terjadi. Kisah ini merupakan perjalanan Yesus selama di muka bumi bersama dengan murid-muridnya sampai ketika Tuhan hendak ke Yerusalem, dia singgah di satu tempat yang bernama Betania. Teman-teman anak muda dikasihi Tuhan, kalian pasti pernah singgah ke beberapa tempat, dan pastinya kalau tempat itu menyenangkan, kalian pasti akan singgah kembali, betul? Contohnya nih, sekarang kan dunianya dunia medsos. Kalau tempat makan yang baru atau yang unik, pasti kalian akan singgah. Entah itu beli cuma satu cup kopi atau cuma sepotong sandwich, kalian pasti mampir. Tuhan Yesus dalam perjalanannya mampir, singgah di kota Betania, satu tempat, dan dia berjumpa dengan satu keluarga yang merupakan keluarga yang dikasihinya. Ingat satu kejadian yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus pernah membangkitkan Lazarus, saudara dari Maria, dan mereka tinggal di Betania. Nah, dalam perjalanannya kembali Tuhan mampir di Betania. Ada apa di Betania? Saudara, anak muda dikasih Tuhan, kita biasanya juga akan pasti mampir ke tempat sesuatu yang rasanya tuh, kayak senang banget ke situ. Hari-hari ini kita semua mengalami yang namanya pandemi corona. Semua lini kena dampak. Entah itu dari anak kecil sampai orang dewasa, mereka yang sekolah, mereka yang bekerja, mereka kena dampak. Tapi mari lewat kondisi seperti ini, lewat musim hidup kita seperti ini, janganlah kita melupakan satu hal, perbuatan yang baik yang harus kita lakukan, yaitu memberi. Saudara, kalau kita memberi dalam keadaan berkecukupan, mudah sekali. Kalau kita memberi ketika kita punya, itu mudah sekali. Contoh, ketika di kampus kalian punya teman kampus yang notabene mungkin dia anak perantauan, uang dari keluarganya pas-pasan, tiba-tiba hari itu dia nggak bisa makan. Anda anak Jakarta, mungkin dari rumah orang tuamu bekelin, mungkin roti, atau kamu bawa makanan dari rumah karena mungkin kuliah dari pagi sampai sore, daripada saya pergi beli di luar, ya saya bawa aja. Bisakah kita ketika kita punya sesuatu, kita pun bisa berbagi pada orang lain? Memberi nggak selalu dengan materi. Banyak hal dapat kita lakukan dalam hal memberi. Memberi waktu kah? Memberi tenaga kah ketika kau dibutuhkan? Memberi sesuatu hal lah. Yang paling simpel, memberi senyum kepada sesama. Kadang tanpa kita sadari, ketika kita senyum sama seseorang, kita nggak kenal nih, kita lewat berpapasan gitu ya. Kita berpapasan kan, kita kalau pergi pasti berpapasan dengan orang-orang. Ketika kita memberi senyum, percaya deh, orang itu akan juga memberikan senyum sama saudara. Oh enggak Ci, kalau saya pernah senyumin orang, malah saya orang gila. Ada mungkin yang seperti itu. Tapi percayalah, senyuman Anda itu, ketika Anda memberi senyum, itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Juga bagi tubuh kita, bagi wajah kita, anggap aja itu senam muka, senam wajah gitu ya. Nah, namun dikasih Tuhan, hari ini kita mau lihat dari seorang pribadi
yang menunjukkan satu sikap yang luar biasa. Bukan hal yang kebetulan Tuhan Yesus mati di Betania, dan juga bukan kebetulan juga yang tinggal di situ Lazarus bersama dengan saudara-saudaranya. Ada satu tindakan di mana saat itu terjadi pusat perhatian. Enak gak jadi pusat perhatian, teman-teman? Biasanya kita anak muda demen nih kalau kita jadi pusat perhatian, diperhatiin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apalagi yang wanita ya, kalau habis perawatan, udah cantik licin-licin gitu ya, dilihatin sama cowok ganteng, aduh seneng banget. Duh, meleleh gitu ya. Saya kan pernah muda, saya masih muda sampai sekarang juga. Kita tahu gitu ya. Nah, mulai dikasih Tuhan, kita mau belajar hari ini dari seorang pribadi yang sederhana, tapi luar biasa. Apa yang dilakukannya, itu sungguh menggugah hati Tuhan. Anak muda yang dikasih Tuhan, engkau memberi, bisa engkau lakukan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah pemberianmu itu dengan segenap hatimu? Engkau melakukannya karena memang engkau tulus? Apakah engkau melakukannya dengan penuh sukacita? Karena kita memberi terpaksa. Aduh, ya udah deh, gua kasih deh. Daripada tuh pengemis datang lagi, daripada tuh tukang ngamen datang lagi. Nah, anak muda yang dikasih Tuhan, malam hari kita mau belajar. Kita mau belajar seperti Maria lakukan. Selain itu, kita sebagai anak muda seringkali ya melakukan sesuatu hal rasanya di luar rule yang ada. Contohnya gini, seringkali anak muda sekarang itu dianggap keren kalau melakukan tindakan di luar tata krama, di luar adat istiadat atau etika yang ada. Contohnya, kita bertemu dengan orang yang lebih tua, yang lebih senior. Apa yang sering kita lakukan? Kalau nyapa yang orang lebih tua itu biasa. Tapi sekarang hari-hari ini kebanyakan semua orang bersifat individualistis, apalagi anak muda zaman sekarang. Maaf, saya bukan menjudge, tapi ini yang terjadi. Ketika berjumpa, diam. Saya teringat zaman saya masih remaja ya, saya lebih suka pergi dengan papa saya. Kalau libur sekolah atau weekend, papa suka ajak saya pergi untuk dia bekerja part time. Dulu dia seorang stylist, jadi suka menerima orderan di hari Minggu atau setelah jam kerja dari tempat kerjanya dia sekitar jam 7 gitu, saya suka diajak. Nah, kebetulan teman papa dulu sekolah zaman Belanda ya, jadi teman-temannya banyak sekali yang bisa bicara bahasa Belanda, bla 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 segala macam, dan tata krama mereka, etika mereka kebawa sampai mereka bergaul. Dan kebiasaan yang ada kalau berjumpa dengan mereka, nggak ada cerita tuh kita diem. Yang ada saya panggil. Jadi saya mesti manggil, sapa, malam om, malam tante. Kalau saya nggak sapa, ada saya dicubit. Nah, kalau anak sekarang, maaf kata ya, ketemu sama orang yang lebih senior, diem aja, jalan aja ngeloyor. Sapa gua gitu ya. Nah, anak muda biasanya anak sekarang tuh demen menabrak, dan itu dianggapnya hal biasa, menabrak etika-etika yang ada. Mungkin saat itu kita juga berpikir bahwa Maria juga menabrak etika yang ada, karena saat itu dia akan berjamuan makan yang berkumpul para pria. Tiba-tiba ada Maria di situ. Ngapain dia di situ? Satu tindakan yang di luar prediksi orang lakukan. Satu kelakuan, satu tindakan yang di luar pemikiran orang apa yang Maria lakukan. Mungkin orang kalau misalkan Maria menyediakan makanan, orang gak akan tercengang. Mungkin kalau Maria menyediakan minuman, menyajikan minuman, mungkin tidak akan menjadi perhatian. Dan dianggap Maria tidak menabrak aturan yang ada. Tapi ini yang terjadi adalah ketika perjamuan makan, Yesus bersama dengan murid dan orang-orang di situ, termasuk Lazarus, saudara dari Maria. Maria melakukan satu tindakan di luar nalar kita. Dia pergi ambil satu buli-buli minyak yang berisi minyak narwastu. Kita tahu bahwa minyak narwastu pada zaman itu adalah minyak yang sangat mahal.
Mungkin kalau sekarang bisa dikatakan minyak parfum yang paling mahal, saya nggak tahu parfum yang paling mahal itu apa. Entah Bulgari kah, entah apalah, saya nggak tahu lah ya. Yang tahu saya tahu minyak nyong-nyong. Nah, anak muda yang dikasih Tuhan, Maria pergi mengambil buli-buli minyak narwastu. Minyak narwastu biasanya ditempatkan dalam buli-buli berdiameter 10 sampai 12 cm dengan tingginya sekitar 8 sampai 10 cm. Pada zaman itu, minyak narwastu adalah wangian yang sangat mahal dan itu disimpan, dipakai pada suatu hari yang istimewa, biasanya di hari pernikahan. Dan minyak narwastu memiliki harga yang cukup lumayan mahal. Dalam Alkitab dikatakan seharga 300 dinar. Dalam pembacaan tadi dikatakan 300 dinar. 300 dinar setara dengan 300 hari orang bekerja. Berarti hampir 1 tahun. Upah hampir 1 tahun bekerja. Nah, kita mengatakan upah 1 hari adalah 1 dinar. Nah, Bapak, teman-teman yang dikasih Tuhan, aku dikasih Tuhan, kamu bisa bayangkan, kamu memiliki harta satu-satunya, mungkin saat itu ada satu-satunya, yang kamu simpan, kamu sisihkan setiap hari sampai 1 tahun. Tiba-tiba dipecahkan, prang! Rasanya, aduh, mungkin kalau kamu zaman itu kita hidup, terus tiba-tiba buli-buli itu ada, nggak sengaja, kesenggol pecah, mungkin kita bisa ngamuk ya. Tapi kejadian sama Maria adalah Maria menyimpan itu dan mengambilnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Maria? Ketika perjamuan sedang berlangsung, Maria memecahkan buli-buli, lalu dia menuangkan ke kaki Yesus, mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, dan dia menyeka dengan rambutnya. Mahkota bagi kita, rambut adalah mahkota bagi kita, apalagi wanita. Tapi Maria tidak memperdulikan hal itu. Bagi dia, saya mau melakukan ini karena saya tahu Tuhan mengasihi saya. Ini sebagai tanda saya mengasihi dia. Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, tapi kita dapat melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Maria pada saat itu. Dia ingin melakukan sesuatu hal yang menyukakan hati Tuhan. Apakah sekarang dengan cara seperti itu menyenangkan hati Tuhan? Oh ya, besok kita beramai-ramai beli parfum yang paling mahal, sisihkan. No, bukan seperti itu. Bukan masalah kamu memecahkan minyak parfum yang paling mahal. Bukan masalah engkau menyerahkan semua gajimu untuk persembahan kepada Tuhan. Bukan sekedar itu. Pemberian, persembahan kepada Tuhan bukan sekedar materi yang engkau miliki. Apa yang menjadi sebab Maria melakukan hal itu? Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita dapat memberi kepada siapapun mungkin ya, tapi belum tentu kita mengasihi. Tapi Maria, karena dia tahu dia mengasihi Tuhan, dan dia tahu Tuhan mengasihi dirinya, maka dia punya hati yang mau memberi. Maria memahami dan mengingat akan kebaikan Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam dirinya, sehingga dia mau melakukan hal itu. Coba kita ingat-ingat dalam hidup kita. Sadarilah bahwa kebaikan Tuhan sungguh terlalu banyak buat kita. Susah untuk dihitung, susah untuk diungkapkan. Hari ini ada, kamu bisa bernafas, saya bisa bernafas, itu karena kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kamu bisa makan sehari 3 kali, itu karena kebaikan Tuhan. Ya betul, dengan cara kamu bekerja. Hari-hari kamu masih bisa dapat bekerja, itu karena kemurahan Tuhan juga. Berapa banyak sekeliling kita hari-hari ini mengalami hati yang ketar-ketir karena menunggu surat pemutusan kerja. Bukan berarti mereka tidak dikasih Tuhan. Tuhan tetap mengasihi mereka, tapi mungkin jalur yang berbeda-beda. Anak muda ini kasih Tuhan. Maria memahami dengan sangat betul dan dia mengingat kasih Tuhan. Sebab itu dia lakukan itu sebagai tanda kasih dia pada Tuhan. Bukankah dalam Matius 22:37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budi. Yang dilakukan Maria saat itu membuat orang tercengang. Tapi Maria mau tunjukkan itu, bahwa dia mengasihi Tuhan dan dia mau mengingat kebaikan Tuhan. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
seringkali menyanyikan lagu itu. Tapi mari, ketika kita menyanyikan lagu itu, adakah kita sadar bahwa sungguh tindakan saya sudah mengasihi Tuhan? Gak usah jauh-jauh yang spektakuler. Dimulai dari rumahmu terlebih dahulu. Adakah kau mengasihi Tuhan dengan keluargamu? Maria melakukan hal tersebut karena dia memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Cik, rasa hormat berarti kita mesti siap begini dong? Bukan. Kamu memiliki rasa hormat sama Tuhan, artinya kamu tahu mana yang harus kamu lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan berjalan dalam hari-harimu, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kamu tahu ketika engkau berada bersama dengan pacarmu, kamu hormat gak sama Tuhan? Tetap kamu bawa pribadi Yesus dalam hidup. Tuhan Yesus singgah di Betania bukanlah suatu kebetulan dan bukan suatu hal yang luar biasa. Karena dia singgah sebagai tuan rumah, Maria sangat senang berjumpa dengan Yesus. Saya kalau singgah di rumah Anda senangkah? Kalau saya singgah di rumah Anda? Anak muda dikasih Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita pelajari malam hari ini dari karakter pribadi Maria. Saya pernah membaca satu artikel dikatakan bahwa yang kita bawa itu karakter kita. Dimanapun kita bawa karakter kita. Dan Tuhan mau karakter Kristus yang ada dalam diri kita. Bukankah visi gereja kita adalah menjadi serupa dengan Kristus? Nah, mari kita mengacu kepada visi ini. Kita mau mencapai visi gereja kita untuk kita menjadi anak muda serupa dengan Kristus. Kita memang tidak bisa serupa, tapi kita berusaha memiliki pribadi seperti Kristus, sehingga sungguh sangatlah kita berbahagia. Nah, yang pertama adik-adik, anak muda dikasih Tuhan, mari kita mau belajar dari Maria. Maria melakukan suatu tindakan meneladani kasih Yesus dalam dirinya. Orang yang mengasihi, memahami makna kasih, memahami bagaimana dia menerima kasih dari orang lain, maka dia pasti punya kemurahan hati dalam dirinya. Pasti dia punya jiwa memberi tanpa disuruh, tanpa harus, ayo dong memberi, beri waktu kamu untuk melayani Tuhan di anak-anak muda, beri waktu kamu, beri talenta kamu untuk melayani di bidang musik, pujian, dalam ibadah pemuda. No. Orang yang mengasihi Tuhan dan sadar dia dikasihi Tuhan, dia juga mau mengasihi Tuhan. Dia punya hati yang memberi, bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Hai anak muda yang dikasihi Tuhan, sadarilah hidupmu, talentamu, karunia yang kau miliki itu berasal dari Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan, mari tanpa kau dipaksa, tanpa kau didorong-dorong sampai kecebur, kamu punya hati yang memberi. Datang sama pengurus, Cifebi, Cilidia, saya mau dong melayani Tuhan dengan apa yang saya punya. Kamu punya talenta menari, pemain tambor, ayo. Kamu punya talenta menyanyi, punya suara yang bagus, ayo lakukan itu. Belajar bersama, kita teladani seperti Maria. Dia lakukan, dia tahu sekali, dia mau belajar meneladani kasih Kristus, dan dia lakukan dalam kehidupannya. Yang kedua, ketika memberi, Maria memberi dengan ketulusan hati, tidak untuk barteran. Ada istilah take and give, memberi dan menerima. Maria nggak memiliki itu dalam dirinya, tidak tahu itu dalam pikirannya, bahwa ketika saya memberi kepada Tuhan Yesus, buli-buli ini yang saya kumpulkan sekian lama, dan saya berharap Tuhan kasih saya dong berkat yang besar sekali karena saya sudah memberikan apa yang sudah saya punya selama simpanan saya sampai 1 tahun. No. Maria tidak berharap seperti itu. Dalam hatinya dia memberi dengan ketulusan. Anak muda yang dikasih Tuhan, ketulusan hari-hari ini sudah mulai mahal. Kenapa saya katakan mahal? Karena semakin hari orang semakin egois. Mari anak muda dikasih Tuhan, biarlah engkau menjadi bagian seperti Maria yang memiliki ketulusan hati. Dalam memberi, dalam melakukan tindakan, engkau memiliki hati yang tulus. Ketika engkau melakukan itu dengan ketulusan, percayalah, hatimu itu penuh sukacita. Ketika engkau memberi, melakukan suatu tindakan kepada orang lain dengan ketulusan, hatimu terasa sejuk. Enggak dengan terpaksa,
Enggak dengan akhirnya jadi ngedumel sendiri gitu ya. Udah ngasih, nyesel gua tadi ngasih dia, mesti tadi jangan kasih dia. Nyesel gua kenalin dia sama orang itu, nyesel gua. No. Maria melakukan dengan ketulusan. Dia tidak mengharapkan balasan, tapi dia tahu apa yang dia lakukan itu buat menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, masa Yesus nggak ada yang tahu di muka bumi ini. Dan akhirnya hanya 33 tahun Tuhan Yesus di muka bumi ini. Waktu Tuhan Yesus singgah di rumah Maria di Betania, Maria tidak menyanyiakan kesempatan itu. Maria tidak menyanyiakan waktu yang ada itu. Nah, udah dikasih Tuhan. Bagaimana dengan kita, dengan waktu yang Tuhan berikan? Satu hari Tuhan berikan 24 jam, semua sama. Dari anak balita, anak-anak baby, sampai orang lansia 24 jam sehari. Yang menjadi masalahnya adalah, adakah kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin? Menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Apa yang kau lakukan kalau kau tinggal pada zaman itu? Maria tidak menyanyiakan waktu yang ada. Ketika Tuhan singgah di rumahnya, dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Dia melayani Tuhan dengan seluruh kehidupannya. Mari anak muda dikasih Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu. Engkau yang kuliah, bertanggung jawab atas kuliahmu dan hadirkan Tuhan dalam kuliahmu. Engkau yang bekerja, bertanggung jawab dalam pekerjaan yang sudah engkau diberikan oleh Tuhan buat engkau. Dan bawalah Tuhan dalam pekerjaan. Libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Hai anak muda dikasih Tuhan, waktu nggak akan kembali. Waktu memang berputar, tapi waktu nggak akan kembali. Kita tunda, tarsok gitu ya. Keuntungan tidak akan kita raih karena kita menyanyiakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan Tuhan Yesus selama dia masih terus menyapa hidupmu. Jika engkau menaruh Yesus dalam hidupmu, jangan sia-siakan dia. Ketika engkau digerakkan oleh Tuhan untuk bangun berdoa, jangan sia-siakan itu. Karena kesempatan itu akan datang kedua kali. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari berjuang bersama untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari berjuang bersama untuk menyukai hati Tuhan, untuk menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kita nggak bisa menyukakan hati Tuhan hanya sekedar dengan intelektual kita. No. Tapi mari kita mau belajar seperti Maria. Apa yang telah Maria lakukan, mari kita mau teladani. Memberi dengan sukacita. Kita tahu memberi karena kita mau melakukan seperti yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kita mau memberikan sesuatu dengan ketulusan, bukan karena ada maksud di balik semua itu, bukan ada udah di balik bakwan. Dan juga kita melakukan suatu tindakan di mana kita tidak menyanyiakan waktu yang ada dan tidak menyanyiakan Yesus dalam hidup ini. Tapi mari kita semakin bergaul karib dengan Tuhan. Jangan sia-siakan Yesus dalam hidupmu, sebab Yesuslah satu-satunya juru selamat hidup kita. Tiada yang lain. Mari anak muda, malam hari ini, selama kita masih bernafas, selama kita masih diberikan kesempatan, pergunakan hidup kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyukakan hati Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita menundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Sungguh Tuhan, semua karya-Mu indah dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu, dan kami melakukan tindakan-tindakan kasih kami untuk sebagai bukti kami mengasihi Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk kami hidup menjadi semakin serupa dengan Engkau, menjadi kerinduan-Mu seperti kerinduan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati kami dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, dalam kami di rumah kami masing-masing sebagai anak. Biar kami menjadi teladan bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau memanfaatkan waktu kami sebaik mungkin. Kami tidak mau menyia-nyiakan Yesus, kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada. Kami mau pergunakan demi hormat kemuliaan nama-Mu. Tolong mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya Engkau yang menyertai kami ya Roh Kudus, menuntun kami untuk kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang Tuhan kami mohon ya Bapa, turunlah berkat-Mu atas kami ya, anak-anak muda-Mu malam hari ini. Kami merindu Tuhan diperlengkapi oleh kuasa Roh-Mu yang terus menuntun kami. Anak muda yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat hikmat penghiburan kuasa Roh Kudus yang menyertai hidupmu, yang menuntun hidupmu
untuk berjalan dalam penerangan firman Tuhan dan menjadi anak muda yang menang bersama dengan Yesus. Engkau cakap dalam segala perkara bersama dengan Yesus. Karena ada Yesus dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.